Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 dari kelas praktikum B1 dengan dosen pengampu Ibu Ratih Pratiwi SMAK pada mata kuliah Statistika Bisnis akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pengaruh harga, kualitas produk, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian kembali dimsum gemoy studi kasus pada mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Yara Hadiansyah, bersama rekan-rekan saya yaitu Maria Angelina Tiur Masiregar, Keisha Ambar Hafida, Samarah Patona Hasna, dan yang terakhir ada Hairina Putri Arianti. Baik, di sini ada pendahuluan. Dimsum Gemoy adalah salah satu UMKM yang ikut berkontribusi untuk mempopulerkan dimsum di kalangan masyarakat kampus. Didirikan oleh Bapak Dian pada Mei 2023, Dimsum Gemoy menawarkan inovasi menu dimsum yang variatif. Sampai saat ini, Dimsum Gemoy merupakan salah satu kuliner favorit di kalangan masyarakat kampus SVIPB. Hal tersebut yang melatar belakangi kelompok kami untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian kembali pada Dimsum Gemoy. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengetahui pengaruh harga X1, kualitas produk X2, dan kualitas pelayanan X3 terhadap keputusan pembelian kembali yaitu Y pada produk dimsum gemoy dengan populasi mahasiswa SPIPB yang pernah melakukan pembelian pada produk dimsum gemoy sebanyak 40 orang. Teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel adalah purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui WhatsApp. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 4, di mana angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan angka 4 menunjukkan sangat setuju. Teknik yang digunakan untuk menganalisa data hasil kuesioner adalah regresi linear berganda menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences atau SPSS. Yang pertama, kita melakukan uji validitas. Yang berikut adalah tabel untuk validitas variabel X1 dan X2 dan X3 dan tabel untuk validitas variabel Y. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Tabel 4, itu kita melakukan uji reliabilitas. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa instrumen dari seluruh variabel seluruhnya reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk hasil uji normalitas, berdasarkan hasil rasio Skewness dan rasio kurtosis berada di antara -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Baik, selanjutnya adalah uji autokorelasi, di mana uji ini menggunakan nilai Durbin Watson. Nah, pada penelitian ini memiliki nilai Durbin Watson 2,138, di mana pada penelitian ini kami menggunakan sampel sebanyak 40 dan juga menggunakan variabel independen sebanyak 3. Maka dari itu tabel Durbin Watson ini memiliki nilai DL 1,338 dan DU 1,65589. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana multikolinearitas ini PIF-nya harus lebih dari 10. Nah, bisa dilihat bahwasanya pada tabel hasil uji multikolinearitas ini seluruh variabel bernilai lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari gejala multikolinearitas. Nah, selanjutnya di sini ada uji heteroskedasitas, di mana menggunakan uji Gleiser, di mana uji Gleiser ini harus lebih dari 0,05 untuk nilai signifikansinya, sehingga bisa disimpulkan untuk penelitian ini X1 memiliki nilai di bawah 0,05 yaitu 0,01, X2 memiliki nilai di atas 0,05 yaitu 0,802, dan X3 memiliki nilai di bawah 0,05 yaitu 0,000. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi mengalami gejala heteroskedasitas karena terdapat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai residual. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi belum sepenuhnya memenuhi asumsi klasik mengenai homoskedasitas. Lalu selanjutnya ada analisis regresi berganda. Berikut adalah tabel hasil uji deskriptif dari jumlah data sebanyak 40.
Dan ini ada tabel analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan Y sama dengan 7,117 ditambah 0,242x1 ditambah 0,308x2 ditambah 0,208x3. Dari ketiga variabel tersebut, nilai koefisien menunjukkan nilai yang positif. Artinya ada pengaruh baik antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa jika variabel harga, kualitas produk, pelayanan mengalami kenaikan, maka hal tersebut akan diikuti oleh kenaikan keputusan pembelian kembali. Lalu selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 12,211 dengan probabilitas sebesar 0,00, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Atau dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel harga, kualitas produk, pelayanan secara simultan dengan keputusan pembelian kembali. Lalu selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa R sebesar 0,7110. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya kuat. Sedangkan nilai R square sebesar 0,504 atau 50,4%, artinya sebesar 50,4% variabel harga, kualitas produk dan pelayanan mempengaruhi variabel keputusan pembelian kembali pada dimsum gemoy, dan sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel bebasnya. Lalu selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi parsial. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian kembali adalah kualitas produk karena mempunyai koefisien determinasi parsialnya yang paling besar. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang pertama yaitu pengaruh harga terhadap keputusan pembelian kembali, menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian kembali produk dimsum gemoy dengan nilai signifikansi sebesar 0,123. Kemudian pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian kembali, menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian kembali dimsum gemoy dengan nilai signifikansi sebesar 0,073. Dan yang terakhir pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian kembali, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian kembali dimsum gemoy dengan nilai signifikansi sebesar 0,191. Kemudian kesimpulan dari seluruh pembahasan kami yaitu yang pertama, pengaruh secara simultan. Untuk variabel harga, kualitas produk, dan kualitas layanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kembali dengan nilai F hitung sebesar 12,211 dan signifikansi sebesar 0,000. Kontribusi ketiga variabel ini sebesar 50,4% dan sisanya yaitu sebesar 49,6% dipengaruhi oleh faktor lain dari luar penelitian. Kemudian untuk pengaruh secara parsial, untuk variabel X1 memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. X2 memiliki pengaruh positif dan paling dominan, dan X3 memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik normalitas yaitu data terdistribusi normal atau rasio skewness dan kurtosis dalam rentang min 2 hingga plus 2. Kemudian untuk autokorelasi tidak terdeteksi dengan nilai Durbin Watson sebesar 2,134. Kemudian untuk multikolinearitas tidak ada koreksi antar variabel bebas dengan nilai FIF sebesar kurang dari 10. Selanjutnya untuk heteroskedastisitas terdeteksi pada variabel harga dan kualitas layanan menunjukkan ketidakkonsistenan varians residual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.